Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang ingat terakhir sampai mana? Ya? Halaman 23. Doa iftitah sudah. Doa iftitah sudah. Membaca ta'awud sudah. Baik, sekarang dua-dua ya. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Babu qiraatil Fatihati. An Ubadah bin As-Samiti, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Calik kita calik. Calik. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadirin wa iman, surat yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Itu ada yang namanya satu, ada yang punya dua nama, ada yang punya empat nama. Surat Al-Fatihah ini surat pemilik nama terbanyak. Ada 12 namanya. Kita mengenal surat Al-Ikhlas. Itu ada nama lain untuk surat Al-Ikhlas, yaitu surat At-Tauhid, surat At-Tajrid, surat At-Tafrid. Jadi empat namanya. Al-Ikhlas, surat At-Tauhid, surat At-Tajrid, surat At-Tafrid. Tambahan kurang Sunda jadi 5, surat Kulhu. Gitu ya. Nah, sementara surat Al-Fatihah itu memiliki 12 nama. Ini rekor terbanyak namanya. Pertama, surat Al-Fatihah dinamai surat As-Salat. Kenapa dinamai surat As-Salat? Karena sholat tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Yang kedua, surat Al-Fatihah dinamai juga dengan nama surat Alhamdu atau surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini nanti menjadi gambaran ya, ketika ada, saya baterai ya. Nah, ya kita ditakol. Ya. Jadi yang kedua, nama bagi surat Al-Fatihah itu adalah surat Alhamdu. Atau lengkapnya surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini bisa dalam artian ayat kedua dari surat Al-Fatihah,
Bisa juga nanti alhamdu atau alhamdulillahirabbil alamin ini nama lain untuk surat Fatihah. Jadi kalau ada hadis yang berbunyi demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau memulai dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan berarti tidak baca Bismillah. Maksudnya setelah membaca doa iftitah, Nabi memulai membaca surat Al-Fatihah. Kapan sana dina hadisna oge memulai dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dimaksud dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di sini adalah nama lain untuk surat Al-Fatihah. Yang ketiga, dinamai Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah secara umum. Fatihah itu artinya pembuka. Alkitab artinya Al-Quran. Kenapa dinamai Fatihatul Kitab? Karena memang ini surat pertama sebagai pembuka dari Al-Quran. Yang keempat disebut Ummul Kitab. Itu artinya tempat kembali. So, dina Qur'annya dina surat naon aya kecap Nah surat naon? Aya kecap Nah Quran surat naon? Tiraku teu apal. Tilari we ti Al-Fatihah dugi Anas. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu, ibu ngaleutna ku pandangan katuhu. Bu, ngaleutna ku pandangan katuhu nya. Nah, al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farosil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kecap kita. Wa amma man khaffat mawazinuhu, maka barang siapa yang timbangan amal baiknya ringan, fa maka ummu tempat kembali dia tempat kembali orang itu hawiyah neraka hawiyah. Jadi itu artinya tempat kembali, atau nanti bisa dijadikan juga itu secara terjemah bebas rujukan. Rujuk wae teh kembali teh Pak tina kecap roja'a teh tina bahasa Arab. Roja'a yarji'u, mata urang teh asal nanti Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mata upami nikah teras papirak. Papirak teh bahasa Arab, pirak teh misah. Engke uwihan deui disebutna naon? Rujuk. Rujuk teh naon? Balikan deui. Jadi itu bisa diartikan tempat kembali, bisa diartikan rujukan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab diberi nama kitab rujukan. Jantan pamigaduh masalah teh kadinya ngarujukna kembalinya itu.
Nah, hadirin waktu iman, kenapa surat Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Induknya, tempat kembali Quran. Karena keterangan apapun, ayat manapun, surat manapun, isinya tidak akan lepas dari yang namanya Al-Fatihah. Jadi surat apapun. Karena nanti Al-Fatihah itu menerangkan masalah ketauhidan. Artinya surat Qul huwallahu ahad pasti akan kembali kepada Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran. Disebut juga Ummul Kitab. Yang keenam disebut As-Sab'ul Mathani. Sab'u itu 7, masani yang diulang. Jadi As-Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang. Karena di tiap rakaat itu diulang bacaannya. Kemudian disebut Al-Qur'anul Azim. Quran yang agung. Karena kembali lagi bahwa seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran 114 surat, 6.200 ayat kurang lebih, itu akan bermuara kepada surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut dengan Asy-Syifa. Syifaun itu penyembuh. Pami obat, bahasa Arabna dawa. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi tidak identik antara obat dengan penyembuh. Urang tehnya flu, ngaleueut obat. Misalkan ya, Oskadon, Ultra flu, Sana flu. Tetep we teu damang-damang, Pak. Da eta mah obat, bukan penyembuh. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Makanya ulama di Mekah mengatakan uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Jadi nanti dalam bahasa Arab ada dawa, ada syifa. Kalau dawaun artinya obat, kalau syifaun artinya penyembuh. Matak dina salah sawios doa nya upami ngaduakeun anu teu damang, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfi anta syafi, sembuhkanlah engkaulah ya Allah yang bisa menyembuhkan. Itu kata-kata syifa. Kemudian yang ke-9, surat Al-Fatihah disebut juga dengan surat Ar-Ruqyah. Ya, tadi orang ruqyah. Nah, di kita kan banyak sekarang itu. Bahkan ada yang orang jualan ruqyah. Nah, seringkali orang, mohon maaf ya, kadang-kadang orang, puntennya sanes menganggap enteng, sepele, merendahkan. Kadang-kadang ketika ditanya, hari ruqyah teh naon? Duka, ruqyah wes. Bahkan aya nu nyebatna ge salah. Jadi ruqyah. Ruqyah mah tetangga itu mah. Ruqyah itu doa memohon kesembuhan. Tapi dengan redaksi yang sudah ditentukan. Nah, dari sini kita bisa membedakan antara doa dengan ruqyah. Kalau doa itu umum, Pak. Sifatnya meminta kaya itu doa, meminta kesembuhan itu doa. Tapi kalau meminta kesembuhan dengan redaksi khusus, ruqyah. Meminta kemenangan dalam kondisi yang sangat genting, eta namina istighosah. Makanya Nabi ketika menghadapi perang Badar, 313 pasukan muslim mesti menghadapi 1000 kafir, perang pertama yang sangat menentukan. Kalau muslim kalah selesailah Islam itu. Allah sampai kapanpun tidak akan disembah lagi kalau kalah.
Maka Nabi memohon sepenuh hati agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat terjadi perang Badar itu. Muncul istilah istighosah. Nah, jadi sekali lagi, ruqyah itu apa? Memohon kesembuhan kepada Allah dengan redaksi yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Pemikir mah, ya Allah sehatkeun pun anak, eta mah doa Pak. Nu kitu mah da redaksi nage bebas. Tapi kalau ruqyah itu mohon kesembuhan kepada Allah dengan menggunakan redaksi yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, ada peristiwa begini. Serombongan sahabat bersafar, kemudian ketika malam tiba, mereka mampir ke sebuah kabilah. Mun di urang manaon, cek urang Sunda mah ngiring ngarerep, ngiring istirahat, ngiring kulem. Cuma orang-orang yang ada di kabilah itu nggak mau terima. Alim kata tamuan. Nu ieu keukeuh hoyong namu, nu ieu keukeuh alim kata tamuan. Dalam keadaan mentok seperti itu, tiba-tiba kepala suku, mun di urang maraja gitu ya, dipatuk ular, dalam redaksi lain disengat binatang berbisa. Ada yang menyebut kalajengking, ada yang menyebut dipacok orai. Kemudian perwakilan dari kabilah itu berkata kepada sahabat Nabi, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati atau ada yang bisa meruqyah? Kata sahabat Nabi, tunggu dulu, kalian tidak mau kami bertamu. Sekarang kalian meminta kepada kami meruqyah atau mengobati. Kita bikin perjanjian. Kalau sembuh, kami minta hadiah beberapa ekor kambing. Setuju, Pak? Nah, sampai sini dulu ya. Kita lihat redaksinya tadi yang digunakan. Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Atau apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Upami atau hartosna naon? Kalau atau artinya apa? Kan orang sering mengucapkan atau itu satu ya, maknanya pilihan. Tekeng dua nana. Itu makna atau, Pak. Hoyong buku atau napi patlot. Dua nana, tekaci, kecap lagi atau. Ari atau teh pilihan. Yang kedua, kecap atau itu menunjukkan dua perkara itu berbeda. Pami urang namu ka hiji bumi di Tawisan. Bapak bade cienteh atanapi cienteh. Tekedah atanapi atuh da duanana ge sami. Atau itu menunjukkan dua barang itu berbeda. Mau cienteh atanapi cikopi. Duanana tekaci. Itu ya, pengertian atau itu. Nah, kembali supaya mudah nanti memahaminya. Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati atau ada yang bisa meruqyah? Ari ruqyah obat sanes. Cobi, ruqyah obat sanes. Nah, dengan perkataan atau ruqyah itu bukan obat. Kan atau beda, Pak. Nah, karena ada yang memahami ruqyah teh obat. Oh, di ruqyah teh diobatan. Sanes didoakeun. Ya, gitu. Pak Ustad dia pun anak teh kumaha nya ni bawang wae udah diruqyah. Lain eta mah turunan eta mah. Turunan bapana eta mah. Nah, kemudian setelah setuju
Cenah kata tamuan wae alim, ayeuna minta tulung ke heula. Kalau sembuh, aku minta hadiah beberapa ekor kambing. Setuju, Pak. Jadi beberapa ekor kambing itu bukan barang mewah bagi orang-orang Arab, lantaran orang Arab harita mah umum miara domba. Matak disebutkan oge nya hampir semua nabi menggembalakan kambing. Nabi Adam penggembala, anaknya Nabi Adam, Kabil Habil penggembala, Nabi Idris penjahit, Nabi Musa mas kawina ketika menikahi anak Nabi Su'aib apa? Menggembalakan kambing. Matak sok aya nu nyareos kieu. Nabi mah umumna penggembala kambing. Ari urang jadi tukang nguseup cenah nyontohan ka saha. Ya. Nah, jadi orang Arab, kambing bagi orang Arab itu bukan barang mewah. Munding orang mah sepetos mencit hayam. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf itu menikah, oleh Nabi ditanya, sudah diadakan walimah belum? Belum ya Rasulullah. Walimah teh resepsi. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Hanya kata Pak. Mun urang mah muncit domba teh aya tamu muncit domba itu hajat badan. Nah, jadi urang Arab mah domba teh kanggo urang Arab mah bukan barang mewah. Jadi ketika sahabat Nabi meminta kami akan mengobati atau meruqyah, tapi kalau sembuh kami minta hadiah beberapa ekor kambing. Setuju? Kemudian salah seorang sahabat tampil. Kemudian sahabat itu, mohon maaf ya, mengumpulkan air ludahnya lalu meludahi luka kepala suku itu. Lalu sahabat tersebut membaca surat Al-Fatihah. Ta'ud, bismillah, alhamdulillah terus sampai waladhdallin. Amin. Qadarullah sembuh Pak orang itu. Ketika orang-orang yang ada di kabilah itu menyerahkan beberapa ekor kambing sesuai dengan perjanjian, kata sahabat, tunggu dulu. Kami akan konsultasikan dulu hal ini kepada Nabi. Diceritakanlah peristiwa itu kepada Nabi. Kata Nabi, apakah kalian tidak tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Ambil kambing-kambing itu dan aku minta bagian 1 ekor. Sanes Nabi kekereuweut. Mun urang mah royalti senapan maraneh teh apal Fatihah teh ti kuring meujeuhna we atuh kuring hiji mah bukan itu. Tapi untuk lebih menguatkan bahwa Nabi setuju dengan apa yang diperbuat oleh sahabat tadi itu. Diambillah kambing itu. Nah, tapi kembali ke cerita tadi. Sahabat itu mengumpulkan air ludahnya lalu meludahi luka orang itu, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Sembuh. Yang jadi obat apa? Air ludah, Pak. Para dokter meneliti bahwa pada air liur, mau manusia mau hewan, itu ada semacam mikroba yang menjadi antiseptik. Makanya kalau hewan kucing, anjing, harimau kalau sudah berkelahi Pak dan luka, mereka akan menjilati lukanya itu. Nah, entah dari mana gitu ya. Sesepuh orang zaman baheula kalau orang luka aya borok itu teh osok kumpunnya kuciduh bari. Ya. Nyeri soca kuciduh bari. Kadang-kadang upami nuju alit mah naon lah ka kuhini ciduhan. Nah, bahkan kata almarhum Dr. Ading Suwardi, kalau kita bangun di pagi hari subuh,
Coba minum kumur-kumur dan telan, Pak. Jangan dibuang. Jadi minum air, dikumur-kumurkan dulu lalu ditelan. Kenapa? Karena pada air liur di pagi hari setelah kita bangun, di air liur itu banyak mengandung bakteri yang menguntungkan. Urang banyak nguping kecap bakteri, gareuleuhnya membahayakan. Padahal bakteri itu ada yang membahayakan, ada yang menguntungkan. Ibu upami ngadamel johar nganggo naon eta mediana. Nganggo bakteri, Pak, dikukut di paraban eta. Mun tos beres, simpen na kulkas si biangna teh gitu di paraban. Jadi kalau kata Dokter Ading Suwardi, jumlah hewan yang ada di mulut kita itu jumlahnya lebih banyak daripada hewan yang ada di derenten. Ratusan ribuan, Pak. Jadi jumlah hewan yang ada di mulut kita, di mulut manusia, lebih banyak daripada jumlah hewan yang ada di kebun binatang. Lamun keur amok sok kalaluar teh sasatuan teh. Babi, goblok babi anjing kalaluar teh. Eta lebih banyak itu satona teh. Jadi ini agar tidak terjadi kekeliruan ya. Ruqyah itu bukan obat, Pak. Ketika orang itu si kepala suku terluka karena disengat binatang berbisa, diobati oleh sahabat Nabi itu. Carana kumaha? Diludahi. Kemudian nah bet macakeun Al-Fatihah. Ruqyah eta teh. Kapan ari ruqyah teh? Doa. Palebah mana doana? Kan dina Al-Fatihah aya kecap wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, bet dibaca ti bismillahirrahmanirrahim. Nya ruqyah teh kitu. Ngadoa memohon kesembuhan kepada Allah, tapi redaksina kedah lengkap sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Entong wa iyyaka nasta'in hungkul, Pak. Tuh, Saidin simpen aya. Kayaknya. Gentosnya. Nah, ini prakteknya ya. Kalau anak saya sakit, demam misalkan, umumnya anak-anak itu demam. Saya bawa ke dokter, Pak. Lalu didiagnosa oleh dokter itu. Prosedural itu ada stetoskop, kemudian bahamna di baterean, calangap. Karena tubuh manusia itu cerdas dan akan memberikan petunjuk. Jadi tubuh kita itu laksana kendaraan metik, Pak. Kalau kita naik kendaraan gitu nu rada mahal, aya naik angkot mah da anger we, dipasang safety belt, teu dipasangnya anger teh nu disada. Tapi kalau kita pakai mobil nu rada mewah, Pak, panto rada kirang rekep we disada teh. Safety belt tidak dipasang, disada. Memberikan petunjuk sinyal. Tubuh kita pun begitu, Pak. Umpamanya ya, ieu budak teh panas. Rerep sakedik kajaman kahampangan panas deui. Parios ku dokter, ngelel, letahna teh bodas. Nah, ieu mah gejala tipes gitu kan dokter teh. Jadi lidah kita itu memberi petunjuk. Ditingali socana koneng. Kulitna oge kararoneng. Ieu mah gering koneng. Kali itu ngalah tutut, ngalah harmis gitu di lembur mah. Tah, upami di kota mah rada harariwang. Oh, ieu mah hepatitis. Rada reuwas gitu bahasa kota mah gitu ya. Padahal di lembur biasa gering koneng.
Nah, jadi tubuh kita itu memberi sinyal. Upami orang kadang-kadang nuju cali kekerenyedan soca, bakal ceurik kita tinggalikeun. Sok nangis. Nya. Kekerenyedan panangan, bakal menang milik. Nah, gitu nya. Eta teh saur dokter mah lain bakal ceurik, lain bakal menang milik. Tubuh kita memberitahu yen urang teh kakurangan kalsium. Gitu, mantap ibu-ibu mah sering kekerenyedan. Kenapa? Karena ketika hamil kalsiumnya terus diambil oleh bayi. Nah, nanti ketika tulang kekurangan kalsium mudah keropos, Pak. Mata ke aya nu disebat penyawat osteoporosis, pengeroposan tulang. Tah, anlen teh upami dileueutna ti baheula ai geus kolot mah anger we. Telat gitu ya. Nah, makanya mohon maaf gitu ya. Ibu-ibu itu lebih rawan terkena osteoporosis. Lantaran ibu-ibu mah hamil. Bapak-bapak mah henteu, Pak. Karena ketika hamil terus kalsium ibu teh dicanakan ke murang kali. Nah, jadi kalau anak saya sakit, saya bawa ke dokter, diperiksa, oh iya mah radang cenah tuh tingali. Ti corona ge beureum ieu mah radang, matak demamna teu lungsur-lungsur. Tong nu tiis-tiis, tong nu lada-lada gitu ya, itu pantangan daya obatna. Saya kasih obat dan saya suka membacakan surat Al-Fatihah. Sanes obat kade. Obat nama nu tadi, antibiotik racikan gitu ya. Nah, bet maca surat Al-Fatihah, ruqyah. Usaha secara horizontal ma'atos. Nah, sekarang kita memohon kepada Allah wa iyyaka nasta'in. Diantawis redaksina teh. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian ada lagi al-asas, kemudian ada lagi al-wafiyah, kemudian yang ke-12 al-kafiyah. Itu 12 nama bagi surat Al-Fatihah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Padakhala rajulun, lalu ada seseorang yang juga masuk masjid. Pasolla, kemudian orang itu salat. Tidak disebutkan ini salat apa, tapi kalau kita lihat secara kronologis, kemungkinan ini adalah salat tahiyatul masjid. Selesai sholat, orang itu mendekati Nabi, Passallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Paroddahu, kemudian Nabi menjawab salam orang itu. Tapi Nabi bersabda, irji pasolli pa innaka lam tusolli. Kembali ke tempatmu, sholatlah, kamu belum sholat. Padahal atos tadi gitu. Tapi tetap Nabi mah can sholat senakar itu balik deh. Orang itu kembali sholat, setelah itu mendatangi Nabi mengucapkan salam. Nabi menjawabnya dan tetap Nabi mengatakan irji pasolli fa innaka lam tusolli. Kembali ke tempatmu, sholatlah karena kamu belum sholat. Sampai orang itu hingga 3 kali mengulangi sholatnya. Tapi tetap Nabi menyatakan sholat, can sholat sana. Nah, orang itu bingung gitu ya, dan dia belum menyadari kesalahannya di sebelah mana. Maka orang itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haq ma uhsinu ghairuhu fa'alimni. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa Islam, aku tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Inilah salatku terbaik. Maka ajarilah aku bagaimana cara salat yang benar.
Urang mah digeunggeureukkeun teh punung moal ka masjid deui. Barang geureuh wae DKM mah di masjid eta mah punung urang mah. Nah, padahal ketika ada orang yang menegur, memberitahu, kedah atoh. Berarti aya anu nyaah ka urang. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Idza qumta ilas sholati fakabbir." Apabila engkau mau menunaikan sholat, awali dengan ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah surat Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah hingga tumakninah ruku'. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku' hingga engkau i'tidal, berdiri dengan tegak. Sumasjud, lalu sujudlah, sujud pertama, hatta tatma'inna sajidan, hingga engkau tumakninah sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud pertama, hingga engkau tumakninah duduk antara dua sujud. Kemudian sujudlah sujud kedua, hingga engkau tumakninah dalam sujud. Sumat al-dalika fi sholatika kulliha, lalu lakukan semua itu di setiap rakaat sholatmu. Tah namanya duit kadinya heula nya. Halaman 32 hadis Abu Hurairah tentang perintah Nabi untuk mengulangi sholat bagi orang yang sholatnya tidak benar. Insyaallah sasih payun diteraskeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.